Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Badriatul Fadilah dengan NIM 21060196 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian statistika, yaitu untuk memenuhi tugas pertemuan pertama mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE, ME. Baiklah, mari kita bahas materi pengertian statistika ini. Untuk memahami pelajaran tentang statistika ini, tentunya kita harus mengetahui apa itu sih pengertian statistika. Baiklah, mari kita bahas. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Perlu diketahui bahwa statistika ini mempunyai kaitan dan manfaat langsung dengan banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan. Statistika ini banyak digunakan untuk menunjukkan data-data saham perusahaan. Oleh karena itu, data tersebut harus disajikan dengan baik dan benar. Banyak cara untuk mengolah data tersebut, seperti contohnya menggunakan distribusi frekuensi dan disajikan dalam bentuk diagram poligon. Statistika bekerja mulai dari mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, dan menganalisis serta menginterpretasikan data. Seterusnya, kita akan belajar bagaimana statistika ini berproses sehingga data yang ada memberikan makna bagi pengambilan keputusan yang tepat di berbagai bidang kehidupan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam statistik. Perlu kita pahami bahwa istilah statistika dan statistik mempunyai makna yang berbeda. Istilah statistik ini dapat diartikan sebagai suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Harga saham perusahaan Astra International Tbk sebesar 6.750. Itu merupakan contoh dari statistik, karena sesuatu yang tersusun lebih dari satu angka disebut statistik, dan harga saham perusahaan tadi yaitu 6.750 dan merupakan lebih dari satu angka, maka itu merupakan contoh dari statistik. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam perkembangan statistika. Yang pertama, zaman Mesir dan Cina untuk menentukan besaran pajak. Jadi, pada zaman Mesir dan Cina ini, statistika digunakan untuk menentukan besaran pajak agar mereka tahu berapa besar pajak yang harus mereka bayarkan. Yang kedua, zaman gereja untuk mencatat kelahiran, kematian, dan pernikahan. Jadi pada zaman gereja ini statistika itu digunakan untuk mencatat kelahiran, kematian, dan pernikahan, yaitu untuk membuat data-data kelahiran, kematian, dan pernikahan tersebut. Yang ketiga, tahun 1937, Tinbergen mengembangkan ekonomi statistik. Jadi, Tinbergen mempergunakan statistika untuk melihat siklus bisnis dan pengaruh kebijakan ekonomi terhadap perekonomian nasional. Tinbergen ini akhirnya dikenal sebagai Bapak Ekonometrika yang melopori bagaimana menghitung hubungan kuantitatif antara dua variabel atau lebih yang sekarang ini dikenal dengan analisa regresi dan korelasi. Penemuan Tinbergen juga membantu mengetahui bagaimana siklus bisnis perusahaan berjalan, bahkan peramalan produksi, pemasaran, dan efisiensi faktor produksi dapat dikaji dengan lebih mendetail. Jadi dapat disimpulkan bahwa statistika telah berjasa besar terhadap perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan. Perkembangan statistika yang keempat, Higgs mengembangkan matematika ekonomi untuk analisis ISLM. Yang kelima, tahun 1950, Bayes mengembangkan teori pengambilan keputusan dengan metode
Bias yaitu dilakukan dengan mengkuantifikasi suatu kejadian lalu menyatakannya dengan bilangan antara 0 sampai 1. Selanjutnya, metode bias digunakan dalam proses pengambilan keputusan dengan menghitung peluang mengenai sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang dapat diperoleh. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke penggunaan statistika. Penggunaan statistika. Statistika ini mempunyai kegunaan yang luas dalam bisnis dan bidang-bidang lainnya. Statistika dipergunakan dalam pemasaran, akuntansi, manajemen, pengawasan mutu, melihat kepuasan konsumen, dan sebagainya. Baiklah, mari kita masuk ke dalam penggunaan statistika yang pertama, yaitu manajemen. Salah satu cabang ilmu yang juga menggunakan penerapan dari beberapa metode statistika adalah ilmu manajemen, suatu cabang ilmu pengetahuan yang berfungsi dalam perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan kemampuan untuk mempengaruhi sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Cabang ilmu ini juga sering dipakai dalam pemecahan persoalan-persoalan di dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Manajemen terdiri dari 5 bidang, yaitu manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen administrasi. Kelima bidang manajemen tersebut tidak lepas dari penggunaan metode statistika, baik deskriptif maupun inferensial. Tentu, dalam penggunaan statistika sebagai manajemen ini tentu memiliki masalah yang dihadapinya. Ibaratnya saja semuanya tidak akan berjalan mulus gitu. Begitupun dengan penggunaan statistika pada manajemen ini memiliki masalah yang dihadapinya seperti yang pertama, penentuan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. Yang kedua, penentuan jumlah persediaan barang dalam proses dan barang jadi. Yang ketiga, evaluasi produktivitas karyawan. Yang keempat, evaluasi kinerja perusahaan. Itulah masalah yang dihadapi oleh manajemen dalam penggunaan statistikanya. Baiklah, mari kita lanjut ke penggunaan statistika yang kedua. Penggunaan statistika yang kedua. Penggunaan statistika yang kedua yaitu penggunaan statistika dalam akuntansi. Banyak sekali kegunaan statistika bagi kehidupan di dunia ini, baik itu dari bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, penelitian, pemasaran, dan lain sebagainya. Jadi, penggunaan statistika dalam akuntansi ini bagi seorang akuntan menggunakan statistika sebagai cara menangani dan meringkas atau mengumpulkan hasil perkembangan suatu perusahaan atau keuangan. Contohnya dengan statistik produksi, statistik penghasilan, statistik perdagangan, statistik keuangan, statistik harga, statistik perusahaan, statistik perbankan, dan lain-lain yang penyajiannya itu bisa berupa tabel atau daftar, sering disertai diagram atau grafik dan keterangan-keterangan lain seperlunya. Berbagai keputusan yang diambil oleh seorang akuntan seperti kondisi keuangan, likuiditas, dan persediaan didasarkan pada analis rasio keuangan. Metode statistik dapat diterapkan dalam analisis berupa data rasio keuangan sehingga secara statistik dapat menunjukkan bahwa rasio keuangan untuk beberapa perusahaan dapat dinilai secara berbeda dengan perusahaan lain. Selain itu, perusahaan akuntan publik seringkali menggunakan prosedur pengambilan sampel atau contoh yang memenuhi kaidah-kaidah kliennya. Kegunaan akuntansi di bidang akuntansi lainnya juga untuk penyesuaian yang bertalian dengan perubahan harga dan mencari hubungan antara ongkos dan volume produksi. Jadi, penggunaan statistika dalam akuntansi ini sangat berjasa besar dan sangat berguna. Tentu, dalam penggunaan statistika dalam akuntansi ini juga memiliki masalah yang dihadapinya. Masalah yang dihadapinya itu seperti
penentuan standar audit barang dan jasa, penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa, serta analisis rasio keuangan dan perusahaan. Penggunaan statistika yang ketiga yaitu dalam pemasaran. Peran statistika dalam kegiatan ekonomi, terutama dalam pemasaran itu perannya sangat penting. Karena dalam fungsi pemasaran itu sendiri, pertama dari sisi planningnya, di dalam pemasaran untuk memproduksi sejumlah barang harus dengan rencana agar produk tersebut berhasil di pasar, dan kita harus melakukan survei dan strategi survei ini memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit. Karena komponen itu terbatas, maka dalam pemasaran pengambilan data tersebut perlu dilakukan dengan perhitungan statistik. Karena dalam perhitungan statistik tersedia cara pengumpulan data dengan menggunakan metode pengambilan sampel. Bukan hanya itu saja, masih ada beberapa peran statistik dalam pemasaran. Yang selanjutnya bisa dilihat dari fungsi pemasaran kedua seperti organizing, dalam pengambilan keputusan untuk sistem kerja yang dipakai dalam organisasi. Sistem kerja tersebut harus efektif dan efisien. Maka dalam statistik ada dua cara yang dapat dipakai untuk menentukan sistem kerja yang akan dipakai. Pertama, pengujian rata-rata. Cara ini digunakan bila memiliki dua sistem kerja. Cara yang kedua, analisis raga. Cara ini dilakukan bila ingin mengetahui beberapa efisiensi sistem kerja sekaligus. Tentu, dalam penggunaan statistik dalam pemasaran ini memiliki masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi penggunaan statistik dalam pemasaran seperti penelitian dan pengembangan produk. Yang kedua, analisis potensi pasar, segmentasi pasar, dan diskriminasi pasar. Yang ketiga, ramalan penjualan. Yang keempat, efektivitas kegiatan promosi penjualan. Selanjutnya, penggunaan statistika yang keempat. Penggunaan statistika yang keempat yaitu ada dalam penggunaan statistika keuangan. Contohnya yaitu tingkat pengembalian investasi. Untuk mencari tingkat pengembalian investasi seperti saham, reksadana, valuta asing, dan lain-lain. Yang kedua, untuk menganalisis pertumbuhan laba. Dan dalam penggunaan statistik dalam bidang keuangan ini tentunya juga memiliki masalah yang dihadapi. Seperti yang pertama, masalah yang dihadapinya yang pertama, potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham, suku bunga, dan reksadana. Yang kedua, tingkat pengembalian investasi beberapa sektor ekonomi. Yang ketiga, analisis pertumbuhan laba, cadangan usaha, dan yang keempat, analisis risiko setiap usaha. Dan yang kelima, penggunaan statistik dalam bidang ekonomi pembangunan. Penggunaan statistika selanjutnya yaitu nomor 5, penggunaan statistika dalam ekonomi pembangunan. Yaitu untuk dapat mengetahui kebijakan pemerintah berdasarkan inflasi yang terjadi, seperti mengetahui penurunan angka kemiskinan, jumlah uang yang beredar di masyarakat, mengetahui tingkat kemiskinan dan pengangguran masyarakat, dan persentase pertumbuhan ekonomi bangsa. Jadi, informasi data statistik bisa berguna sebagai tolak ukur untuk membandingkan perekonomian bangsa kita dengan negara lainnya di dunia. Tentu, dalam penggunaan statistik dalam ekonomi pembangunan ini juga menghadapi masalah. Masalah yang dihadapinya seperti analis perubahan ekonomi, inflasi, dan suku bunga. Yang kedua, pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran, serta kemiskinan. Dan yang ketiga, indeks harga konsumen dan perdagangan besar. Penggunaan statistika yang terakhir yaitu yang keenam, penggunaan statistika dalam agribisnis. Penggunaan statistika dalam agribisnis, masalah yang dihadapinya yaitu analisis produksi tanaman, ternak, ikan, dan kehutanan. Yang kedua, kelayakan usaha dan skala ekonomi. Yang ketiga, manajemen produksi agribisnis. Yang keempat, analisis ekspor dan impor produk pertanian.
Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi jenis-jenis statistika. Jenis-jenis statistika terbagi dua, yaitu yang pertama statistika deskriptif, yang kedua statistika induktif. Mari kita bahas statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Statistika deskriptif ini mempunyai kegiatan mulai dari mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data. Penyajian data dapat berbentuk tabel, diagram, ukuran, dan gambar. Dengan menyajikan angka-angka ke dalam bentuk gambar, data menjadi lebih mudah untuk dipahami. Statistika deskriptif berusaha menyajikan data menjadi informasi yang berguna dalam berbagai bentuk diagram dan gambar. Jadi, statistika deskriptif ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi untuk memudahkan kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Dengan menggunakan statistika deskriptif ini, berbagai kumpulan data bisa tersaji dengan ringkas dan juga rapi, serta mampu memberikan informasi inti dari kumpulan data yang akan kita teliti. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke statistika nomor 2, yaitu statistika induktif. Statistika induktif adalah metode yang digunakan untuk mengetahui sebuah populasi berdasarkan suatu sampel atau contoh dengan menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi sebuah kesimpulan. Perhatian statistika induktif adalah mengetahui suatu hal dari suatu populasi berdasarkan sampel yang ditarik dari populasi tersebut. Contohnya yaitu, seorang pedagang jeruk mengatakan bahwa jeruknya manis. Untuk membuktikan bahwa jeruknya itu memang manis, dia mempersilahkan kita mencoba satu buah jeruk. Dan ternyata satu buah jeruk yang kita coba itu memang manis, dan kita memutuskan untuk membeli 1 kilogram jeruk yang berisi 9 buah. Hanya dengan mencoba satu buah jeruk tadi, kita menarik kesimpulan bahwa mungkin 9 buah jeruk yang kita beli tadi berkemungkinan manis. Maka inilah yang disebut dengan menarik kesimpulan dari populasi berdasarkan contoh. Jeruk sebanyak 9 buah yang kita beli tadi adalah populasi, sedangkan jeruk 1 buah yang kita coba itu merupakan sampel. Kita sudah mendapatkan contoh populasi dan sampel, tapi tahu nggak sih apa itu pengertian populasi dan sampel? Mari kita bahas. Populasi dan sampel. Populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Populasi ini yaitu yang dalam ukuran banyaknya dan sampel itu dalam ukuran kecil. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis data. Jenis-jenis data ini terbagi dua. Yang pertama ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari sampel atau populasi berupa data kualitatif, yaitu data bukan berupa angka. Contohnya seperti jenis kelamin, warna kesukaan, perbedaan antara pria dan wanita, dan asal suku, serta lain sebagian yang bukan berupa angka. Sedangkan data kuantitatif ini adalah data yang diperoleh dari sampel atau populasi berupa data kuantitatif, yaitu yang berupa angka. Contohnya seperti jumlah mobil, jumlah televisi, berat badan, tinggi badan, ukuran sepatu, dan lain sebagainya yang berupa angka. Data kuantitatif ini terbagi dua juga, yaitu data diskret dan data kontinu. Data diskret merupakan data kuantitatif yang nilainya khusus dan merupakan hasil perhitungan serta biasanya berupa bilangan bulat. Sedangkan data kontinu ini merupakan data kuantitatif yang nilainya menempati semua interval pengukuran dan merupakan hasil pengukuran serta bisa berupa bilangan pecahan dan bulat.
Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi sumber data statistik. Sumber data statistik ini terbagi dua juga, yaitu ada data primer dan ada data sekunder. Yang pertama, data primer. Data primer ini yaitu data yang kita peroleh langsung dari sumbernya atau objek penelitian, seperti kita mewawancara langsung seseorang. Yang kedua, ada wawancara tidak langsung. Dan yang ketiga, ada pengisian kuesioner atau beberapa pertanyaan yang dijawab oleh objek penelitian tersebut. Itu masuk ke dalam data primer atau data yang diperoleh secara langsung ke objek penelitian. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder yaitu data yang sudah diterbitkan atau digunakan oleh pihak lain. Data sekunder ini biasanya diperoleh melalui sensus dan survei. Contoh data sekunder itu yang pertama ada BPS atau Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik ini banyak menerbitkan data baik bulanan maupun tahunan. Jadi, kita bisa melihat data tersebut yang dikeluarkan oleh BPS ini. BPS juga menerbitkan indikator ekonomi yang bersifat bulanan. Jadi, kita bisa mengunjungi situs BPS untuk melihat data tersebut. Yang kedua, ada Bank Indonesia. Bank Indonesia setiap bulan, triwulan, dan tahunan menerbitkan laporan perkembangan ekonomi, keuangan, dan kerjasama internasional. Laporan ini memberikan data perkembangan ekonomi dunia, perkembangan pasar keuangan, kerjasama internasional, dan lain-lain. Jadi, kita bisa mengunjungi situs BI, situs Bank Indonesia ini, agar kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan ekonomi negara kita. Yang ketiga, ada World Bank dan IMF atau International Monetary Fund atau data moneter nasional. Kita bisa mengunjungi situsnya di Google untuk mengetahui data tersebut. Yang keempat, ada dari majalah dan jurnal. Yang kelima, ada di website. Jadi, data sekunder ini data yang sudah ada. Jadi, kita tinggal melihatnya saja jika kita mau melihat data tersebut. Dan kita dapat mencarinya di situs-situs data tersebut. Selanjutnya kita masuk ke skala pengukuran. Skala pengukuran ini ada 4, yaitu yang pertama skala nominal adalah ukuran yang paling sederhana di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apa-apa. Yang kedua ada skala ordinal adalah angka yang diberikan di mana angka tersebut mengandung pengertian tingkatan digunakan untuk mengurutkan data terendah sampai tertinggi atau sebaliknya. Yang ketiga ada skala interval, yaitu suatu skala pemberian angka pada klasifikasi atau kategori dari objek yang mempunyai sifat ukuran ordinal dan mempunyai jarak atau interval yang sama. Yang keempat ada skala rasio, yaitu skala yang mencakup semua skala yaitu nominal, ordinal, dan interval, di samping memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Selanjutnya kita masuk ke dalam kebohongan statistika. Kebohongan statistika ini terjadi karena statistika diterapkan secara tidak tepat. Dalam hal ini, statistika digunakan untuk mendukung suatu kebohongan, sehingga kebohongan tersebut seolah-olah tidak terjadi karena didukung atau ditutupi dengan data yang disajikan dengan metode statistika yang tepat. Contoh kebohongan statistika itu yang pertama, penyajian data hasil survei, yang kedua, penyajian gambar dalam skala yang tidak tepat. Contoh penyajian statistika, baik dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk penarikan kesimpulan dengan cara yang tidak tepat, membuktikan adanya kemungkinan kebohongan statistika, sehingga dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah. Kita tidak boleh berbohong dalam semua hal, karena kunci dari keberhasilan penggunaan statistika itu adalah kejujuran, baik dalam mendapatkan, mengolah, dan menyajikan data. Dan yang terakhir, kita masuk ke dalam beberapa alat bantu belajar. Alat bantu belajar ini ada bermacam-macam, seperti yang pertama ada contoh soal, kaji kasus, ringkasan, latihan terjawab, latihan soal, dan CD-ROM atau tambahan soal dalam bentuk Word dan Excel. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam materi pengertian statistika. Mohon maaf atas segala kata-kata yang salah, atas kata-kata saya yang salah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.